siapa-siapa, yaitu yang pertama, pengertian dari kepemimpinan, yang kedua, dinamika kepemimpinan, yang ketiga, tugas kepemimpinan, dan yang keempat, pengendalian dalam kepemimpinan, yang kelima, fungsi dan tipe kepemimpinan, dan yang terakhir, ada keterbatasan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu, apa sih itu kepemimpinan? Nah, kepemimpinan sangatlah bervariasi, sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan tersebut. Nah, definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses memengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, serta memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan juga memperbaiki kelompok serta budayanya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk mengarahkan dan juga memengaruhi orang. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana, atau proses untuk membujuk orang. Nah, kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan serta memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Nah, ada 3 implementasi penting yang terkandung dalam hal ini, yaitu pertama, kepemimpinan itu melibatkan orang lain, baik itu bawahan maupun pengikutnya. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk memengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan sangatlah erat dalam unsur kekuasaan untuk memengaruhi orang atau kelompok. Nah, kekuasaan yang dimaksud yaitu tidak lain adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya. Itu di dalam Islam juga kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Nah, pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan amir yang jamaknya itu amarah atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal. Namun, jika merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, yaitu surah yang kedua ayat 30 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Nah, maka kedudukan dan formal dari seorang khalifah juga tidak bisa dipisahkan lagi. Perkataan khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada para khalifah sesudah Nabi, tetapi adalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang disebut sebagai manusia dengan tugas untuk memakmurkan bumi yang meliputi tugas menyeru orang lain, berbuat amal ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Selain kata khalifah, disebut juga kata ulil amri yang satu akar dengan kata amir, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kata ulil amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 59. Nah, selanjutnya itu dinamika kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan sebagai seni, yaitu berasal dari bakat seseorang. Yang kedua sebagai ilmu, yaitu memerlukan proses belajar dan juga latihan. Nah, dinamika ini mempunyai hubungan manusia dengan kepemimpinan, dan di mana hubungan manusiawi sangat efektif atau positif, yaitu adanya komunikasi
hubungan manusiawi yang tidak efektif atau negatif, yaitu adanya komunikasi dan perlakuan yang tidak memuaskan dan juga tidak menyenangkan. Selanjutnya itu ada tugas sebagai pemimpin. Nah, di sini harus dapat mengambil suatu keputusan. Nah, di antaranya itu ada menghimpun data, menganalisis data, menetapkan keputusan, melakukan tindakan, yang terakhir dapat mendapatkan data baru. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada pengendalian dalam kepemimpinan. Nah, pengendalian dalam kepemimpinan bertujuan untuk memperoleh tanggapan atau respon anggota organisasi terhadap program kerja. Selanjutnya, usaha menjalin hubungan kerja yang efektif dan dinamis dalam organisasi. Berikutnya ada fungsi dan tipe kepemimpinan, yaitu fungsi yang berhubungan dengan tugas. Selanjutnya ada fungsi sebagai pemelihara kelompok. Yang terakhir ada keterbatasan kepemimpinan. Nah, di sini yaitu keterbatasan manusiawi atau normatif, spiritual, fisik atau jasmaniah, psikis atau rohani. Yang terakhir ada keterbatasan administratif atau misi organisasi dan posisi.